kita berbicara upacara selalu berbeda. Ini kalau kamu yakin inilah pasti kamu sukses, sehat, kuat. Lihat negara-negara dengan agama tertentu yang sebagai dasarnya. Apa ada orang miskin, apa ada orang kaya, apa ada orang sakit, ada penjahat dan lain sebagainya. Semuanya sama ada. Misalnya Thailand negara Buddhis, ada enggak orang kaya? Orang miskin, orang sakit, orang jahat, orang baik, ada enggak? Ada kan? Kemudian negara-negara lain yang dengan agama yang berbeda, ada enggak orang jahat, orang baik, orang sehat, orang sakit? Ada enggak? Ada kan? Kalau begitu apakah dengan agama itu membuat orang jadi sehat? Apakah dengan agama itu membuat orang jadi panjang umur? Apakah dengan agama tertentu orang itu jadi kaya raya? Bukan. Nah kalau kita sudah mengerti dharma yang seperti itu, akhirnya kita bergaul dengan enak. Kemudian orang-orang ngomong, kenapa kamu kok ikut Buddhis? Kenapa kamu gini-gini? Karena aku cocok dengan agama Buddha. Dia mengatakan, ini loh agama yang paling hebat, lebih mudah, lebih apa? Silahkan, kamu seneng yang mudah silahkan. Kamu kan kalau berarti pelajaran berhitung suka pakai kalkulator. Baterainya habis, kamu nggak bisa ngitung. Aku suka ngitung sendiri, sehingga tanpa kalkulator pun aku bisa. Kamu suka makanan instan, jadi pembantu pulang kamu nggak bisa masak. Aku bisa masak karena aku suka masak sendiri. Nah kita kesenangannya beda-beda. Kalau kamu suka instan, kamu suka cepet, silakan. Aku suka lambat tapi selamat. Kan banyak cara menjawab. Nah oleh karena itu wawasan kita tentang dharma harus kita perkuat dengan baik. Salah satunya ikut acara seperti ini adalah sangat bagus. Ya, dan tema kita ini sangat bagus. Selama yang saya keliling-keliling termasuk dengan Pak Po dan lain sebagainya, tidak pernah ada tema yang ini, padahal ini dasar sekali. Ya, bagi kita sangat penting keyakinan, kebajikan dan kebijaksanaan. Ini kalau kita uraikan sebetulnya sampai jam jitiam juga ini. Nah, belajar sedikit lah. Jadi Medan Lang lah. Aduh, lagi kumpulnya Medan Lang nih. Coba-coba. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya tema yang sangat luar biasa sekali. Dengan Anda mengerti dasarnya hari ini, maka Anda kemudian akan terdorong untuk praktek. Apalagi pertanyaannya Nini tadi kan luar biasa. Keyakinan kita ini sesungguhnya, kalau tadi kan dia dengan cara negatif, apakah keyakinan bisa melemahkan mental kita? Kalau kita berbicara positif, keyakinan kita itu bisa meningkatkan mental kita. Ya, nah, kalau Anda bisa selalu berpikir positif, maka bikin pertanyaan nanti juga bisa positif. Ya, apakah keyakinan bisa meningkatkan mental? Bisa. Nah, salah satunya seperti kita jelaskan, yaitu dengan mengerti perlindungan pada Buddha, Dhamma dan Sangha, ternyata itu membangkitkan semangat kita untuk berjuang. Dan kalau sudah begitu, perjuangan apa? Melakukan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan kemudian kita kembangkan dengan kesadaran yang tinggi, karena kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu akhirnya bertujuan untuk mengembangkan kesadaran setiap saat, muncullah kebijaksanaan. Kalau kita mengerti ini sebagai dasarnya, berkumpul dengan agama apapun, bahkan orang yang tak beragama sekalipun, kita happy. Karena kita tahu ini bagian yang paling cocok bagi kita. Kamu cocok yang lain silakan. Kita tidak saling mengganggu, ya, tapi kita bisa saling berteman. Dalam banyak kesempatan, kalau Anda kebetulan sering koleksi DVD atau ceramah-ceramah saya atau macam apa, saya kebanyakan juga pergi juga malah bukan pada lingkungan Buddhis. Saya senang cerita yang di umum-umum begini. Kenapa? Karena dengan umum begini, kalau ada orang yang bukan agama Buddha, dan kemudian dia setelah mendengar ceramah hari ini, dia mengatakan, aduh cocok ini, aku juga cocok, karena di agamaku ada. Saya suka yang itu. Kenapa? Karena yang sama jangan dibedakan. Sebaliknya yang beda jangan disamakan. Salah satu yang beda apa? Upacara. Tidak usah disamakan. Kalau sekarang upacaranya berbeda, misalnya Suhu mungkin punya upacara sendiri, saya juga punya upacara sendiri, dipaksa sama. Wah, kita bercekcokan urusan upacara. Tapi sekarang kita berbicara yang sama-sama saja. Sama-sama Suhu mengajarkan perbuatan baik, di dalam Dhamma juga mengajarkan perbuatan baik. Ngomong tentang kebajikan, akhirnya sama, enak.
Nah, itulah karena itu kalau Anda ada yang bukan Buddhis datang ke sini, tidak problem. Karena belajar Dharma, praktek Dharma tidak harus menjadi umat Buddha. Anda bisa tetap beragama yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang penting Anda merasa, oh ya cocok nih, agama Buddha ini ada, di agama saya juga ada. Oh sudah, kalau agamamu ada ya silakan kamu di situ. Agama di sini Buddha ada, ya silakan kamu belajar juga tidak masalah. Ada satu ketika, masih ada waktu enggak ya? Saya kalau cerita terus karena golongan darah O, ini sampai habis loh. Cam jitiam loh. Ini golongan darah O ini. Saya ceritain sedikit. Ada salah satu umat agama lain yang sering ke wihara karena cocok dengan agama Buddha. Umat ini adalah termasuk sponsor agama lain di kota tersebut. Kemudian sering diskusi, akhirnya dia cocok dengan agama Buddha. Dan akhirnya dia mengatakan, Bante apa boleh saya pindah agama Buddha? Saya katakan, jangan pernah kamu pindah agama Buddha. Kenapa? Karena nanti kalau kamu pindah, orang-orang di temanmu agamamu itu tahu bahwa karena ketemu saya, akhirnya saya jadi orang yang ditakuti. Atau dimusuhi. Akhirnya orang datang, mana itu yang namanya Bhikkhu Utama, mau saya ajak debat dan lain sebagainya. Untuk apa saya dapat musuh yang gak karuan begitu? Nah, karena itu kamu tetap saja di agamamu, tapi kamu boleh membawa apa yang merasa manfaat di dalam Dharma ini, kamu bawa ke tempat sana. Salah satunya apa yang dia paling suka? Kata-kata semoga semua makhluk bahagia itu. Itu yang sekarang akhirnya ternyata, ya silakan. Kata-kata semoga semua makhluk bahagia, karena saya sering bawakan di tempat lain, di agama-agama yang berbeda, akhirnya itu menjalar loh di agama yang lain. Mereka boleh sembahyang pakai caranya sendiri, terserah apa saja, beberapa menit, endingnya semoga semua makhluk bahagia. Karena dia merasakan lega, enak, ini cocok. Nah kalau sekarang saya harus paksakan dengan bahasa Pali misalnya, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, belum tentu mereka malah cocok. Tapi dengan semoga semua makhluk bahagia, mereka merasa, ini cocok nih bahasa Indonesia. Mereka doanya juga bahasa Indonesia semua. Ditutup semoga semua makhluk bahagia. Lain kali kalau datang lagi, ternyata, oh aslinya tuh Sabe Sata. Sudah terlanjur. Terlanjur mewabah dan cocok. Ya, nah karena itu, kita yang belajar Dharma pada hari ini, jangan khawatir. Anda Buddhis atau tidak Buddhis, tidak masalah. Ya. Ada beberapa orang katakan, Bante kenapa Bante kok nggak cari umat Buddha? Aduh, ngurus yang umat Buddhanya saja berapa wihara belum tentu kedapetan kebagian. Lah cari yang baru apa nggak tambah capek nyarinya? Yang ada ini loh nggak terurus. Ibaratnya mobil ini, mobil yang lama saja jarang dinaiki. Kok beli baru ini untuk apa? Oh gitu ya Bante, lah iya. Silakanlah masing-masing dengan agamanya sendiri-sendiri, masing-masing pergi ke wiharanya masing-masing. Tapi ketika kita kumpul, kita tidak akan tanya ini agamanya apa, tapi yang penting kita kumpul sebagai umat yang baik. Ada agama apapun juga ketika Anda duduk di sini dan Anda berbuat baik, maka Anda diterima. Walaupun ada agamanya Buddha, Anda wah kelakuannya teriak-teriak, lompat-lompat, pasti Anda juga dipanggilkan security untuk dikeluarkan. Ya, karena kita kumpul sebagai orang yang baik. Karena itu silakan kumpul di masyarakat, jangan dikotak-kotakkan agama A, agama B, tak beragama. Kemudian juga jangan dikotakkan aliran agama Buddha ini, aliran agama itu. Jangan lagi, hindari itu semua karena kita hanya kumpul sebagai orang yang baik berdasarkan keyakinan dan kebijaksanaan yang kita miliki. Keterbatasan waktu.